Bang tadi di awal juga sempat membuka dengan indeks korupsi kita tuh 37 Iya. sama dengan negara Nepal. Nepal itu maksudnya gimana tuh? Ya, kemarin sempat saya sampaikan ya bahwa karena IPK kita masih rendah, maka kita harus merubah strategi pemberantasan korupsi kita. Kita harus fokus kepada area-area tertentu. Oleh karena itu, kalau Anda lihat apa yang diamanahkan oleh United Nations Convention Against Corruption, itu dia mensyaratkan kalau IPK mau cepat naik secara drastis, maka harus menyentuh yang namanya judicial corruption. Selain judicial corruption, ada 4 lagi. Foreign bribery, kemudian trading influence, kemudian illicit enrichment, dan yang keempat commercial bribery. Itu yang diamanahkan. Oleh karena itu, tapi yang paling dianjurkan yaitu melakukan pemberantasan korupsi di tubuh aparat penegak hukum. Itulah yang disebut judicial corruption, aparat polisian, jaksa, dan pengadilan. Karena itu menjadi sentral. Pak, kemarin waktu pembahasan itu dengan Pak Prabowo, bagaimana tanggapan beliau dan apakah ada pembahasan soal upaya perbaikan IPK, Pak? Ya, makanya saya sudah sampaikan bahwa kita harus fokus ke 5 yang tadi ya, dan tidak boleh omong-omong. Saya sampaikan begitu, harus serius gitu ya, harus dikonkretkan dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu saya katakan salah satunya harus dilakukan reformasi kepolisian. Salah satunya itu ya. Dan peserta yang hadir di pertemuan itu kelihatannya memang semua mengusulkan untuk dilakukan reformasi kepolisian secara total dengan mengganti Kapolri. Itu yang ada di forum. Karena mereka mengatakan di forum itu ya, mereka mengatakan bahwa reformasi kepolisian tanpa mengganti pucuk pimpinan Polri itu sama saja dengan reformasi yang setengah hati. Kira-kira seperti itu. Karena itu berkaitan dengan yang tadi saya katakan, judicial corruption. Pak, kemarin ada pembahasan soal 57 mantan pegawai KPK kembali ke KPK, Pak? Iya, betul. Jadi selain yang saya sampaikan bahwa sebaiknya pemerintah konsentrasi mengembalikan undang-undang KPK. Kenapa harus dikembalikan? Karena kalau kita lihat amanah dari lagi-lagi UNCIC, sebenarnya dia mengamanahkan bahwa setiap lembaga anti korupsi yang ada di dunia, sifat kelembagaannya, ingat ya, sifat kelembagaannya itu harus independen. Sedangkan kita, kelembagaannya itu berada di bawah rumpun eksekutif. Walaupun ada pasal yang menyatakan bahwa dalam tupoksinya, dalam hal penegakan hukum tetap independen. Tapi kalau menurut amanah UNCIC, bukan sekedar tupoksi, ya, tupoksi penegakan hukum, tapi keberadaan lembaganya itu harus independen. Dia nggak boleh berada di bawah rumpun eksekutif. Dia harus independen agar supaya dia terbebas dari intervensi seperti sekarang ini. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Oleh karena itu saya minta undang-undangnya dikembalikan, karena undang-undang 2019 itu yang mensyaratkan ada tes wawasan kebangsaan yang menurut saya TWK itu adalah TWK abal-abal. Kenapa saya katakan TWK abal-abal? Karena soalnya tidak mencerminkan menggali kemampuan seseorang tentang wawasan kebangsaan mereka. Dia. Sehingga saya boleh katakan itu tes abal-abal, akal-akalan hanya untuk menyingkirkan orang-orang yang punya integritas di KPK. Itu tegas saya katakan. Pak, ada berapa pertanyaan sih Pak terkait dengan korupsi yang ditanyakan Pak Prabowo dalam pertemuan itu Pak? Oh banyak, saya lebih banyak menjelaskan tentang strategi roadmap pemberantasan korupsi. Karena sebelumnya saya memang sudah mengirimkan, saya pernah diminta untuk membuat roadmap pemberantasan korupsi. Jadi download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.